Ustaz Sinar, saya ini sudah janjian sama Mas Hos ini. Katanya mau buka bersama, tapi sampai saat ini belum datang juga. Tim kreator tahu enggak kemana ini Mas Hos ini ya? Sudah janjian jam 4, tapi belum datang sampai sekarang. Gimana ini Ustaznya dulu yang datang ini? Kalau kata Upin Ipin ini, is, tak patut. Mari yuk ikut goyang Upin Ipin. Kita cari ya, kemana ini Mas Hos ini ya? Ustadz Reza! Suara siapa itu? Hanya ada suaranya, ini orangnya mana ini? Loh. Wah, penampakan ini ya. Wah, ini Ustadz! Efek asap! Ini dinya muncul ini dari... Aduh Ustadz, dari mana saja Ustadz? Loh, saya yang mencari. Saya iya. sampai Mekah tadi Ustadz. Ini di sini itu ada ininya, ruangan tembus. Ada bawah tanahnya? Iya. Sekali saya diajak ya. Iya ini. Waduh, alhamdulillah. Gimana kabarnya ini Mas Hos? Sehat-sehat Ustadz. Panjenengan pripun Ustadz? Alhamdulillah sehat. Salim rin Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini kita bikin itu ya, sinar episode yang Keempat. Oh, Iya, keempat. Oke. Baik. Kalau begitu sembari kita bikin acara ini lebih menarik lagi, kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan kegelapan Ustadz dengan mencerahkan. jalan-jalan di sekolah. Mantap Ustadz? Mantap. Oke, setuju? Setuju. Oke, ya. Sebelumnya saya kasih password dulu. Sinar! Oh, sinar! Tercerahkan hidupku. Mantap, Ustaz. Iya. Yuk kita jalan sambil Ngobrol ya. ngobrol, enjoy. Iya, oke, Ustaz. Ya, di episode yang bisa dikatakan terakhir di bulan Ramadan ini, Ustaz ya. Iya. Kita sudah mengulas banyak beberapa pertanyaan dari episode pertama sampai episode keberapa, Ustaz? Ketiga. Iya. Yang pertama kemarin apa, Ustaz? Kayaknya itu kita bahas sirup marjan itu. Oh iya, Iya. sirup marjan dan Sampai saya tuh banyak dipanggil Ustadz Marjan. waduh. Enggak Ustadz, jangan mau kalau dipanggil netizen Ustadz Marjan. Yang benar itu Ustadz Cogan. Oh, bukan bolpen bumbu pecel. Kecuali kalau bolpen itu ya ujungnya dikasih bumbu pecel. Oh iya, kemarin di episode pertama itu kita juga bolpen bumbu pecel, bagaimana hukumnya ketika berpuasa di mut-mut. Aduh, itu viral kata mut-mut itu Ustaz. Apa hukumnya mengemut apa bahasa halus ya? Terus kemarin itu kita di episode 2 kita juga membahas bagaimana berkumur dengan ST. Wah, berwudu dengan ST. Kalau ST takutnya kena es batunya. Kenapa cetok contor? Aduh, itu juga macam-macam pertanyaannya. Lalu yang paling seru itu di episode ketiga nih Ustaz. Apa ada tendangan dari surga? Saya pernah meriset kaki ibu saya, nggak ada surganya Ustaz. Telaga susu nggak ada di situ Ustaz. Nggak ketemu. Nggak ada. Atau buah huldi nggak ada Ustaz. Ini udah pindah mungkin. Di mana Ustaz? Di punggung ada. Iya. Dan ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan bersama Ustadz Reza membahas tentang perjuangan seorang ibu nih Ustadz. Iya. Melahirkan anak itu. Melahirkan anak dengan Sampai ada yang sempat dikutuk jadi ikan pari ya. Iya benar-benar. Dan ternyata Ustadz saya mau klarifikasi. Saya mungkin banyak yang salah paham. Ternyata ikan pari itu ikan pari beneran Ustadz. Memang bentuknya seperti itu. Oh, bukan Bukan manusia menjadi ikan pari, tapi memang mungkin itu untuk konten
menakuti anak supaya tidak berani dengan Sebagai ibunya. pembelajaran. Pembelajaran. Iya. Oke, Ustadz, sambil nanti saya akan berikan pertanyaan satu lagi kepada Ustadz, kita naik lift. Ois, Pak Asmi. Wah, sembunyi dia. Malu dengan kamera, Ustadz. Monggo, Ustadz. Monggo. Ya. Monggo. Kita juga akan jalan-jalan sampai ke atas, Ustaz. Sambari memberikan jawaban dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaannya itu, Ustaz, kemarin tuh ada yang tanya bagaimana hukumnya menonton drakor. Drakor, Ustaz tahu drakor? Drama Korea. Iya, benar. Nah, waktu puasa, terus saya kulik lagi, ya kalau lihat film kan ya pasti nggak masalah nih, Ustaz. Nggih. Selama itu tidak berbau yang macam-macam. Tapi ternyata saya teliti lagi, para penikmat drakor itu, Ustaz, memang suka menangis. Iya. Ya, menangis. Lah, itu mungkin pertanyaannya yakni apa hukumnya ketika menangis melihat film yang menyedihkan ketika puasa? Apakah puasanya batal apa tidak? Ya, apakah batal? Iya. Monggo, ayo kita jalan-jalan sama dijawab sama Ustaz Reza. Mungkin yang perlu diketahui Ya. bahwa sebenarnya menangis ketika berpuasa itu tidak membatalkan. Oh, tidak membatalkan. Iya, tidak membatalkan. Oke. Karena memang ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa itu. Oh, bisa membatalkan ketika puasa. memasukkan sesuatu sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan. Tenggorokan, ya. Menangisnya itu. Bukan. Ketika memasukkan sesuatu, makanan atau minuman, Kalau air mata tadi Ustaz, tidak. Jadi tidak membatalkan. tidak Tidak membatalkan. membatalkan. Sami kita Iya. aja. Terus Ustaz, kalau Kecuali kalau air mata itu sampai ke mulut kemudian ditelan. ditelan. Iya, Tapi bercampur air kalau liur. menangis batal. itu dibuat dengan sengaja karena hal-hal yang tidak membuat dia sebenarnya menangis. Pripun Ustaz? Iya, memang tidak membatalkan puasa menangis itu. Oh, tidak. Cuma mengurangi pahala Oh. berpuasa itu sendiri. Bisa juga dikatakan makruh, Ustaz. Apa? Kalau Ya, dikatakan makruh, makro tidak juga. tidak juga nggih? Memang tidak ada larangan ketika seseorang itu menangis Tidak. ketika bulan puasa. Nggih, Dan nggih, nggih. itu memang tidak membatalkan puasa. Oh. Iya, nggih, nggih, tidak ada nggih. masalah. Berarti alangkah tapi dihindari ngonten nggih? Iya, Karena takutnya nanti air mata itu masuk ke ke mulut. mulut, nggak sadar nggih. Iya. Lihat Saking banyaknya air matanya. sampai masuk ke mulut. Lihat Lee Min Ho yang digemari anak-anak Iya, sekarang anak itu. muda sekarang ini. Dan yang lihat drakor itu ternyata nggak wanita doang, Ustaz. Oh iya, Para banyak. laki-laki. Macam-macam laki-laki. Ah, ini kita sudah ada Iya, di kita- atas sekolah SMP Muhammadiyah 2 Taman. Saya ini ingin membahas sedikit tentang tragedi-tragedi yang ada di negara kita, Ustaz. Iya, Satu kemarin KRI Nanggala tenggelam itu ya. yang 53 prajurit terbaik Indonesia tenggelam. Ada beberapa netizen yang bertanya bagaimana hukumnya ketika orang itu meninggal saat Tenggelam. tenggelam itu pripun ya Ustaz? Ya, memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebenarnya banyak seseorang itu bisa dikatakan dia syahid. Yang pertama, ketika seseorang itu terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Ketika orang tidak terbunuh tapi di jalan Allah, ketika dia berjuang di jalan Allah, itu dia syahid. Ketika seseorang terkena wabah penyakit, itu dia disebut mati syahid. Atau ketika dia mati tenggelam, itu juga bisa disebut mati syahid. Mati saya juga. Iya, dan di hadis lain itu juga ada tambahan seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan.
itu juga bisa dikatakan sebagai Mati mati syahid. syahid. Seperti di episode 3 Iya, sudah kita bahas. yang bahas kita kemarin. Oh berarti fa insyaallah orang-orang yang meninggal di KRI Nanggalan termasuk orang-orang yang Insya Allah. mati syahid. Ya, tapi memang Amin. ada satu syaratnya juga bahwa mereka itu adalah orang-orang beriman. Oh, Iya. wah itu yang paling terpenting Ustaz. Penting ya. Karena ini jarang disampaikan Ustaz. Nggih. Jadi kan biasanya yang paling lumrah disampaikan pokoknya orang yang berjuang di Dalam- jalan Allah mati syahid. Ya. Yang lebih detailnya juga beriman nih tadi. Ya, memang satu syarat yang penting adalah dia adalah orang yang beriman. Beriman pasti. Ya. Jadi semua yang tadi saya sebutkan di hadis tadi itu dia mati syahid itu harus ada syaratnya. Ada syaratnya Yang paling juga utama itu adalah dia adalah orang beriman. beriman. Iya. Iya. Dan konon katanya ada beberapa berita yang mengatakan sebelum berlayar itu sholat berjamaah Iya. bersama-sama gitu Ustaz. Mereka sholat berjamaah di atas kapal selam itu. Masya Allah. Sebelum melakukan ya Allah. Semoga. latihan perang katanya itu. Oh gitu Ustaz. Iya. Ya Allah. Kita doakan bersama-sama semoga husnul khotimah Iya, ngoten nggih, Ustaz. Pak, insya Allah. Fa insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang ada yang lucu ini Ustaz. Yang terakhir itu ada satu tragedi Ustaz. Di bulan Ramadan ini kita itu Kejutkan. dikejutkan. Oh. Ya. Dikejutkan dengan tragedi orang yang menuduh tetangganya pesugihan dengan babi ngepet. Ngepet. Oh. Ustaz tahu berita itu? Tahu. Kemarin saya udah pantau Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Saya mau bilang sama kalian, tuduhan dan ucapan kalian di bulan suci Ramadan ini buat saya terima kasih banyak. Dan saya mau ngucapin bahwa saya tidak ada sangkut paut sama yang namanya bagong atau babi yang ada di kampung Bedahan itu. Memang kita bahas ini ada dua Nggih. permasalahan sebenarnya. Dua Yang permasalahan. pertama, bagaimana babi ngepet itu sendiri. Sebenarnya babi ngepet itu adalah mitos yang terjadi di Indonesia. Oh mitos. Iya, itu mitos. Bagaimana seperti ada kera, Nggih. kemudian ada banyak yang lain, itu termasuk juga babi ngepet. Itu sebenarnya adalah perbuatan jin. Oh. Ketika seseorang meminta bantuan kepada jin, Nggih. nah, maka jin itulah yang akan merubah dirinya menjadi babi ngepet. Nggih. Karena memang sifat jin itu bisa berubah menjadi apapun. Oh gitu. Nah, Nggak makanya harus ketika- babi ngepet nggih. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Ya, jadi ketika mereka bekerja sama dengan jin, meminta bantuan jin, maka itu adalah termasuk syirik. Syirik ya. Dan itu syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua tentang fitnah tadi, nah, oleh karena itu dalam Islam ketika kita menerima berita Nggih. dari seseorang itu kita harus istilahnya bertabayun. Bertabayun nggih. Bertabayun itu mencari kebenarannya, benar apa tidak? Tidak Klarifikasi. asal, ya, klarifikasi. Tidak asal menerima, Hmm. oh, itu benar apa tidak. Tapi kita harus klarifikasi. Takutnya sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat 6 itu. Nggih. Ketika wahai orang-orang beriman, ketika datang seorang fasik kepadamu membawa suatu berita, Nggih. maka telitilah kebenarannya. Oh. Jangan sampai kalian mempercayai berita itu dan membunuh suatu kaum karena kebodohan dirimu. Di rumah. Nah, nanti kalian akan menyesal di akhirnya. Jadi ayat surat Al-Hujurat ayat 6 itu mengatakan seperti itu. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan suatu berita, Nggih. maka kita harus meneliti. Meneliti Tidak dulu. harus langsung menerima dan menjudge seseorang, takutnya kita salah. Nggih. Itu bahaya. Bahaya, Karena Ustaz. fitnah itu adalah dosa yang sangat besar Sangat besar. dan itu melebihi dosa membunuh. Uh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Oke. Itu berarti ya Allah, berarti ternyata diteliti memang babi ngepetnya bukan Iya. babi ngepet goib ya Ustaz. Iya, kemarin saya lihat di berita itu ternyata nggih. sempat setelah Sempat dibunuh, kemudian dikubur. oh. Itu beberapa hari digali lagi itu masih babi. Oh, berarti itu Masih babi. pesen Ustaz nggih. Iya, nyata salah. Iya, Allah, itu pesen di mana gitu loh babi ngepetnya Saya sampai. kasihan babinya itu loh. Oh. Jadi korban. Babi ngepet itu juga punya rasa kasihan nggih. Iya. Nah, Ustadz, kemarin itu juga ada yang menyampaikan netizen di
seluruh Indonesia mungkin ya tidak menerima kehadiran ibunya tersebut. Oh iya. Ya karena kan diusir oleh para warga. Wah Allah. Itu mungkin dia mencari di Facebook info kos. Iya. Esensi dari Ramadan ini hingga nanti Lebaran itu seperti apa, Ustaz? Ya. Nggih. Jadi saat ini kita memasuki 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Nah, jika dalam 10 hari terakhir itu dikatakan adalah Itqu minan nar, pembebasan diri kita dari api neraka. Oh, Iya. Yang pertama rahmat, yang kedua ampunan, yang ketiga terbebasnya dari api neraka. Oleh karena itu, mumpung masih berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ramadan ini kita memperbanyak ibadah kita memperbanyak baca Al-Quran kita, dan insya Allah kita harus mempunyai kemauan atau tekad untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Oh, Insya Allah. Insya Jadi Allah kita mau berusaha. Kita. Ya, karena memang dulu para sahabat dan juga Rasulullah sendiri ketika Ramadan itu kan meninggalkan itu mereka bersedih, bahkan menangis ketika ditinggalkan Ramadan. Saking spesialnya. Karena apa? Karena mereka tidak ada jaminan Ramadan berikutnya itu kita masih ada umur. Iya. Karena itu manfaatkan Ramadan tahun ini mumpung masih ada beberapa hari. Mari kita tingkatkan dan kita harus punya tekad untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Itu yang terpenting. Insya Allah. Ya, itu pesan dari Ustadz Reza yang sangat luar biasa sekali untuk kita semua. Dan kami dari tim acara program Sinar mengucapkan minal aidin wal faidin untuk para pemirsa yang akan melaksanakan Lebaran Idul Fitri di 2021. 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dan saya sebagai host mengucapkan banyak minta maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada kesalahan dan seluruh ucapan saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa semua. Dan Ustadz, kata-kata terakhir sudah cukup? Sudah cukup saya kira. Tetap semangat hadapi hidup ini. Jangan buat susahnya hidup ini menjadi susahnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, itu. Luar biasa. Yuk, dan yang terakhir saya ucapkan ini adalah program acara Sinar yang terakhir Ustadz. Yang terakhir, dan semoga acara Sinar selama bulan Ramadan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.